Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini kami akan mempresentasikan proposal program kreativitas mahasiswa kewirausahaan yang berjudulkan Sigelun Raktogung Tayabal formulasi gel sunscreen ekstrak tongkol jagung sebagai sediaan tabir surya. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Anggota kelompok kami berisikan Safira Dinda Rizkia, Safira Salma, dan Anissa Raihan. Langsung saja saya akan menjelaskan latar belakang dalam proposal kali ini. Dalam beberapa hal, sinar surya ultraviolet bermanfaat untuk manusia, yaitu diantaranya untuk pensintesa vitamin D dan juga berfungsi untuk membunuh bakteri. Namun, di samping manfaat tersebut, ultraviolet dapat merugikan manusia apabila terpapar pada kulit manusia terlalu lama. Sinar ultraviolet atau UV dapat digolongkan menjadi UVA dengan panjang gelombang diantaranya 360 sampai 400 nm, UVB dengan panjang gelombang 290 sampai 320 nm, dan UVC dengan panjang gelombang 10 sampai 290 nm. Semua sinar UVA diemisikan ke bumi, sedangkan sinar UVB sebagian diemisikan ke bumi, terutama yang panjang gelombangnya mendekati UVA. Sinar UVB dengan panjang gelombang lebih pendek dan sinar UVC tidak dapat diemisikan ke bumi karena diserap lapisan ozon di atmosfer bumi. Dengan demikian, apabila lapisan ozon yang ada di atmosfer rusak, sinar UVB yang masuk ke bumi akan semakin banyak. Sunscreen merupakan sejenis krim atau lotion yang dapat untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari, UVA atau UVB. Sediaan tabir surya atau sunscreen yaitu sediaan kosmetika yang digunakan untuk menyerap secara emisi gelombang ultraviolet dan inframerah sehingga dapat mencegah terjadinya gangguan kulit karena cahaya matahari. SPF atau Sun Protection Factor merupakan satuan yang biasa dicantumkan pada suatu tabir surya. Diasumsikan apabila semakin tinggi nilai SPF, maka perlindungan terhadap kulit juga semakin tinggi. Namun tidak dalam artian mampu melindungi kulit 100%. SPF merupakan perbandingan ukuran berapa banyak UV yang diperlukan untuk membakar kulit ketika dilindungi dengan tidak dilindungi oleh tabir surya. Tongkol jagung merupakan simpanan makanan untuk pertumbuhan biji jagung selama melekat pada tongkol. Maka dari itu, tongkol jagung diduga memiliki senyawa-senyawa aktif yang dapat berpotensi untuk dikembangkan. Gel merupakan sediaan semi padat yang terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel anorganik kecil atau molekul organik besar terpenetrasi oleh suatu cairan jika massa gel terdiri dari jaringan partikel yang terpisah. Rumusan masalah. Banyak produk kosmetik atau tabir surya yang menawarkan berbagai macam produk dan jasa perawatan kecantikan dari bahan kimia yang terkadang dapat menimbulkan banyak efek samping yang membahayakan. Tujuannya, 1. Memanfaatkan tongkol jagung sebagai gel tabir surya yang dapat bersaing di pasaran. 2. Mengetahui dan menerapkan strategi pemasaran yang akan digunakan untuk mengembangkan dan memperkenalkan produk baru kepada masyarakat. 3. Manfaatnya, 1. Memberikan gambaran mengenai potensi ekstrak tongkol jagung yang dapat melindungi kulit dari paparan UVA dan UVB. 2. Mengetahui strategi penjualan yang baik agar layak bersaing dengan kosmetik lainnya di pasaran. Luaran yang diharapkan, produk tabir surya yang terbuat dari bahan alami tongkol jagung yang belum banyak dikenal di kalangan masyarakat, khasiatnya sebagai tabir surya di mana produk tersebut layak direkomendasikan untuk melindungi kulit dari paparan sinar UVA dan UVB sehingga produk tersebut dapat menghasilkan suatu nilai ekonomi yang tinggi di dalam kalangan masyarakat. Gambaran umum rencana usaha.
Ada kondisi umum lingkungan. Di daerah dataran rendah seperti Kendal, terdapat banyak tanaman jagung yang tumbuh sangat subur. Biasanya tanaman jagung digunakan sebagai pakan ternak dan belum banyak diketahui manfaatnya. Di bidang kesehatan diantaranya tabir surya. Paparan sinar matahari terkadang membuat kulit kita menjadi kering sehingga perlu dilindungi dari sinar UVA dan UVB. Tongkol jagung mengandung senyawa kimia fenolik yang diduga memiliki aktivitas perlindungan terhadap sinar UVB, sehingga munculnya inovasi untuk membuat produk tabir surya Sigelun Raktogung Tayabal, yaitu gel tabir surya alami dari tongkol jagung. Inovasi ini tentunya lebih banyak diminati di kalangan masyarakat karena mempunyai kandungan bahan alam yang tidak menimbulkan efek samping. Potensi sumber daya. Tongkol jagung dapat ditanam di area persawahan dan biasanya para petani menanamnya di awal musim hujan dan menjelang musim kemarau. Akan tetapi saat panen jagung yang jatuh pada musim kemarau akan lebih baik daripada musim hujan karena memiliki kualitas jagung yang baik. Di dalam tongkol jagung terdapat senyawa seperti fenolik yang memiliki aktivitas antioksidan dan melindungi kulit dari sinar UVA dan UVB, sehingga tongkol jagung sangat efektif untuk dimanfaatkan sebagai produk kosmetik yang memiliki nilai ekonomis berupa gel tabir surya alami. Kemudian ada analisis ekonomi. Analisis SWOT. Salah satu analisis dasar dalam perencanaan adalah dengan menggunakan metode SWOT. Metode SWOT menganalisis yaitu yang pertama, keunggulan atau strength. Kesatu, memiliki aroma khas. Yang kedua, berkualitas tinggi dan dijamin tidak berbahaya. Metode berikutnya adalah kelemahan atau weakness. Yang pertama itu kurangnya promosi dan yang kedua adalah kemungkinan kemasan yang kurang menarik. Metode berikutnya adalah peluang atau opportunity. Yang pertama adalah kesempatan biaya produksi murah. Yang kedua, peluang besar di apotek maupun di toko kosmetik. Dan yang ketiga, kesempatan menguasai pasar. Analisis yang terakhir adalah ancaman atau threat. Yang pertama adalah standarisasi mutu dan yang kedua adalah pesaing skala besar. Analisis produk. Produk kosmetik ini adalah pengembangan dari pengolahan tongkol jagung sebagai gel tabir surya yang dapat melindungi kulit dari paparan sinar UVA dan UVB. Keunggulan dari produk ini yaitu sebagai tabir surya yang terdiri dari bahan alami sehingga lebih mudah digunakan dan tidak menimbulkan efek samping. Analisis harga. Gel tabir surya dengan harga Rp20.000 per pot. Sasaran utama produk gel tabir surya adalah remaja atau masyarakat kalangan menengah ke bawah, sehingga harga jualnya tidak terlalu tinggi dan dapat diharapkan banyak pelanggan yang berminat membelinya. Harga jual tersebut ditentukan berdasarkan perhitungan dengan biaya produksi gel dan telah diperhitungkan besarnya nilai keuntungan yang akan diperoleh. Analisis promosi. Memasarkan produk yang baru, maka sektor promosi merupakan hal yang sangat penting untuk kami perhatikan. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk mempromosikan produk kami yaitu yang pertama, penyebaran informasi secara langsung. Penyebaran ini dilakukan dengan cara promosi dari mulut ke mulut. Yang kedua adalah promosi informasi secara tidak langsung. Dilakukan dalam beberapa bentuk kegiatan, di antaranya penyebaran brosur atau leaflet, kemudian penempelan poster, pemasangan spanduk, dan pemasangan banner produk gel tabir surya yang akan menggambarkan keunggulan produk kami dalam media promosi tersebut, yang secara otomatis juga akan menyertakan nomor telepon untuk memudahkan konsumen yang akan meminta pesanan. Kemudian yang terakhir adalah melalui sarana teknologi dan informasi. Promosi juga dapat dilakukan melalui jaringan sosial seperti Facebook dan Instagram. Selain itu, promosi juga dapat dilakukan melalui blog website. Analisis distribusi. Distribusi produk kepada konsumen dilakukan secara langsung di lokasi usaha maupun secara tidak langsung dengan sistem online. Analisis keuangan. Jumlah biaya produksi sebesar 12.500.000, produksi 30 lusin atau sekitar 360 pot per bulan dengan harga satuan 20.000 per pot. Akan mendapatkan pendapatan sebesar
Rp28.800.000 dengan keuntungan sebesar Rp16.300.000. R/C rasionya didapatkan 2,30, maka usaha ini layak untuk diproduksi. Nilai BEP volume produksi didapatkan 625 dan BEP harga produksi sebesar 20.000 per pot. Kelayakan usaha. Peluang usaha dari produk krim anti akne daun suji sangat besar, mengingat banyak remaja maupun dewasa, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki masalah kulit yang berjerawat. Keterbatasan ekonomi membuat masyarakat lebih memilih menggunakan produk anti akne dari bahan kimia yang berbahaya yang dijual murah di pasaran. Untuk itu, kami berinovasi membuat produk krim anti akne dari bahan alami, yaitu daun suji, yang berpotensi untuk menghilangkan bakteri penyebab jerawat dengan efek samping yang tidak berbahaya sehingga aman untuk digunakan dengan harga terjangkau sehingga mampu bersaing dan dengan produk lain di pasaran. Tahap pekerjaan. Pengumpulan bahan uji. Bahan uji yang digunakan adalah tongkol jagung yang dipanen dari Kendal, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Jagung yang dipanen adalah jagung yang masih segar dan tidak berpenyakit. Ekstraksi daun jagung dengan metode maserasi. Ekstraksi menggunakan metode maserasi. Sampel serbuk tongkol jagung yang telah dikeringkan, ditimbang dan dimasukkan ke dalam maserator. Kemudian ditambah etanol 95% dan dibiarkan selama 5 hari. Dengan sesekali dilakukan pengadukan. Setelah itu dilanjutkan penyaringan untuk memisahkan maserat dari ampas. Maserat yang dihasilkan kemudian diuapkan pelarutnya sehingga diperoleh ekstrak kental. Formulasi dari pembuatannya adalah bahannya ekstrak tongkol jagung, CMCNA, propylenglikol, gliserin, metilparaben, aquades, gel yang dibuat dengan cara melarutkan ekstrak tongkol jagung dalam sebagian aquades kemudian dipanaskan pada suhu 50 derajat Celcius. CMCNA dipanaskan pada suhu 70 derajat Celcius serta diaduk kuat ditambah metilparaben sampai larut. Propylenglikol dan gliserin dicampur kemudian ditambahkan kecampuran CMCNA dan metilparaben kemudian ditambahkan ekstrak yang sudah dicairkan, diaduk secara kontinu hingga terbentuk gel. Pengujian secara fisik sediaan gel. Uji sifat fisik gel meliputi uji gel, daya sebar, viskositas, dan pH. Uji tipe gel, beberapa tetes metil biru dicampurkan ke dalam formula lotion. Jika seluruh gel berwarna seragam, maka gel yang teruji memiliki jenis M/A oleh karena air adalah fase luar. Uji daya sebar, gel seberat 1 gram diletakkan di tengah kaca bulat berskala, di atas gel diletakkan kaca bulat lainnya pemberat 150 gram, didiamkan 1 menit dan dicatat diameter penyebarannya. Uji viskositas, pengukuran viskositas menggunakan viskotester Rion. Gel dimasukkan dalam wadah dan dipasangkan pada portable viskotester. Viskositas krim diketahui dengan mengamati gerakan jarum penunjuk viskositas. Uji pH, penggunaan pH sediaan gel menggunakan pH meter dilakukan dengan cara mencelupkan elektroda ke dalam gel. Pengemasan, gel tabir surya dikemas dalam pot krim ukuran 25 gram. Promosi dan pemasaran. Promosi dilaksanakan dengan tujuan untuk mengenalkan produk kepada konsumen. Hal ini dilakukan dengan cara membuat leaflet didesain dengan sedemikian rupa yang berisi informasi tentang gambaran produk serta penawaran harga dan barang. Selain leaflet, produk juga dipasarkan secara online melalui sosial media dan situs resmi produk. Kerjasama dengan skincare ternama juga dapat mempermudah proses pemasaran serta branding produk. Anggaran biaya. Berikut ini merupakan rincian pengeluarannya. Ada peralatan penunjang, bahan habis pakai, perjalanan, dan lain-lain. Jumlah totalnya adalah 12.500.000. Jadwal kegiatannya, program ini direncanakan akan berlangsung selama 4 bulan dengan rincian tahapan pelaksanaan program sebagai berikut. Bulan pertama kita melakukan uji observasi dan pengumpulan bahan uji. Pada bulan kedua kita melakukan pengumpulan bahan uji, ekstraksi, formula pembuatan gel, dan pengujian sediaan gel. Pada bulan ketiga kita melakukan pengujian sediaan gel, pengemasan, promosi, dan pemasaran. Pada bulan keempat atau bulan terakhir kita melakukan analisa data, evaluasi dan konsultasi, dan penyusunan laporan.
Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.